Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Khairunisa dengan NIM 1901580 dari jurusan Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia angkatan tahun 2019. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu model pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, model pembelajaran sangatlah penting dalam mencapai hasil belajar siswa untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pada zaman sekarang banyak bermunculan berbagai macam model pembelajaran. Salah satunya yang akan dijelaskan dalam video ini adalah model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai model pembelajaran Student Facilitator and Explaining, simak terus video ini. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah suatu model pembelajaran di mana siswa atau peserta didik belajar mempresentasikan ide atau pendapat pada rekan peserta didik lainnya. Model pembelajaran ini efektif untuk melatih siswa berbicara, untuk menyampaikan ide atau gagasan atau pendapatnya sendiri, karena mereka seolah bertindak sebagai seorang pengajar atau narasumber yang memfasilitasi proses pembelajaran terhadap peserta didik lainnya. Gagasan dari model pembelajaran ini adalah bagaimana guru mampu menyajikan atau mendemonstrasikan materi di depan siswa, lalu memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Model ini dengan metode diskusi memang terdengar serupa, namun perbedaan metode Student Facilitator and Explaining dengan metode diskusi terletak pada cara pertukaran pikiran antar siswa. Di dalam metode Student Facilitator and Explaining, siswa menerangkan dengan bagan ataupun peta konsep. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode Student Facilitator and Explaining menjadikan siswa sebagai fasilitator dan diajak berpikir secara kritis dan kreatif sehingga menghasilkan pertukaran informasi yang lebih mendalam dan lebih menarik serta menimbulkan rasa percaya diri pada siswa untuk menghasilkan karya yang diperlihatkan kepada teman-temannya. Prinsip model pembelajaran Student Facilitator and Explaining ini adalah memberikan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan ide dari para siswa, sehingga para siswa tidak lagi takut berpendapat dalam pembelajaran. Dengan adanya kebebasan berpendapat di kelas, maka siswa dapat saling belajar dari siswa lainnya melalui pendapat yang disampaikan. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining tepat digunakan untuk menimbulkan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat siswa kepada orang lain. Bagi para guru sendiri, menciptakan percaya diri siswa merupakan hal yang harus dipenuhi saat belajar agar siswanya memiliki karakter yang baik dalam belajar. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Guru menjelaskan tujuan belajarnya, menyampaikan ringkasan dari isi, dan mengaitkan dengan gambaran yang lebih besar mengenai silabus atau skema kerja. Yang kedua, guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. Guru menyajikan materi yang dipelajari pada saat itu dan siswa memperhatikan. Setelah selesai menjelaskan, guru membagi siswa menjadi berkelompok secara heterogenitas. Guru menjelaskan dan mencontohkan kepada siswa bagaimana membuat bagan atau peta konsep. Kemudian, guru bisa meminta siswa untuk mencatat apa yang telah mereka ketahui atau yang bisa dilakukan, berkaitan dengan aspek apapun yang berhubungan dengan materi tersebut. Guru juga bisa meminta siswa saling bertukar pikiran sehingga mereka lebih percaya diri. Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan. Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya, misalnya melalui bagan atau peta konsep.
meminta seorang sukarelawan untuk maju dan menjelaskan di depan kelas apa yang dia ketahui. Siswa lain boleh bertanya, dan sang sukarelawan berhak berkata lewat jika dia tidak yakin dengan jawabannya, dan guru dapat menambahkan komentar pada tahap berikutnya. Yang keempat, guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. Ketika sang sukarelawan menjelaskan apa yang mereka ketahui di depan kelas, guru mencatat poin-poin penting untuk diulas kembali. Informasi yang tidak akurat, ide yang kurang tepat atau yang hanya dijelaskan separuh, miskonsepsi, bagian yang hilang. Hal ini bisa ditangani langsung sehingga siswa tidak membentuk kesan yang salah, atau mereka dapat membuat dasar dari rencana pembelajaran yang telah diperbaiki untuk beberapa pelajaran berikutnya. Yang kelima, guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. Guru menjelaskan keseluruhan dari materi agar siswa memahami materi yang sudah dibahas pada saat itu. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini biasanya berupa evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan hasil kepada model yang telah digunakan, sehingga guru dapat menilai apakah model ini dapat memperbaiki prestasi belajar siswa di kelas. Yang pertama, dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi berpikir kritis siswa secara optimal. Yang kedua, melatih siswa aktif, kreatif dalam menghadapi setiap permasalahan. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya tenggang rasa, mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mendorong tumbuhnya sikap demonstrasi. Yang kelima, melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan saling bertukar pendapat secara objektif dan rasional guna menemukan suatu kebenaran dalam kerjasama anggota kelompok. Yang keenam, mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat siswa secara terbuka. Yang ketujuh, melatih siswa untuk selalu dapat mandiri dalam menghadapi setiap masalah. Yang kedelapan, melatih kepemimpinan siswa. Yang kesembilan, memperluas wawasan siswa melalui kegiatan saling bertukar informasi, pendapat, dan pengalaman antar mereka. Yang kesepuluh, melatih siswa untuk menjadi guru yang telah didengar. Yang kesebelas, memacu motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik dalam menjelaskan materi ajar. Yang kedua belas, mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan. Yang pertama, timbul rasa yang kurang sehat antar siswa satu dengan yang lainnya. Yang kedua, peserta didik yang malas mungkin akan menyerahkan bagian pekerjaannya kepada siswa yang pintar. Yang ketiga, penilaian individu sulit karena tersembunyi di balik kelompoknya. Yang keempat, model Student Facilitator and Explaining memerlukan persiapan yang rumit dibanding model lainnya, misalnya metode ceramah. Yang kelima, apabila terjadi persaingan yang negatif, hasil pekerjaan akan memburuk. Yang keenam, peserta didik yang malas memiliki kesempatan untuk tetap pasif dalam kelompoknya dan memungkinkan akan mempengaruhi kelompoknya sehingga usaha kelompok tersebut gagal. Yang ketujuh, siswa pemalu seringkali sulit mendemonstrasikan apa yang diperintahkan oleh guru. Yang kedelapan, tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk melakukannya atau menjelaskan kembali kepada teman-temannya karena keterbatasan waktu pembelajaran. Yang kesembilan, adanya pendapat yang sama sehingga hanya sebagian saja yang terampil. Yang terakhir, tidak mudah bagi siswa untuk membuat peta konsep atau menerangkan materi ajar secara singkat. Mereka sesuai dengan silabus kita dulu. Hal yang kita capai adalah bagaimana kita bisa memaknai ideologi Pancasila dan penerapan
pertama itu manusia harus bertakwa pada Tuhan. Ketiga, harus saling percaya membantu. Kalau yang ketiga, harus mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Yang kelima itu harus mengembangkan sikap yang adil. Baik, siapa lagi yang mau maju untuk menyuarakan pendapatnya? Pendapat saya yaitu bahwa sila pertama, kita itu harus saling menghormati antar umat beragama. Terus di dalam sila kedua itu, kita harus saling menjaga dan membantu sesama manusia. Terus yang sila ketiga itu, kita harus rela berkorban. Dan sila keempat itu, kita harus menyelesaikan permasalahan itu dengan musyawarah. Terus yang kelima itu, kita harus mengembangkan sikap tidak adil. Saya menanya, apakah perilaku tidak adil mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Tidak, karena di dalam sila kelima itu kita harus bersikap adil. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi ini sebenarnya ada yaitu sila ketiga dan mengatakan bahwa kita harus pendidikan dari sini itu adalah perbuatan yang salah. Harusnya kita mementingkan diri kita dan mementingkan kepentingan bersama. Dan dibilang oleh Yulis tadi di sila kelima yaitu bersikap tidak adil. Itu perbuatan yang salah, seharusnya kita bersikap adil dan bersama. Jadi misalkan ulangi lagi pelajaran mengenai Allah, Pancasila memiliki pendidikan yang berbeda dari Pancasila merupakan perkembangan kita. Setelah tadi kita mengenal makna dari Pancasila, kita menyadari bahwa Pancasila yang ada di Indonesia. Jadi haruslah kita memaknai dan menerapkan Pancasila dalam dalam Nah, itu tadi penjelasan mengenai model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Semoga kalian dapat memahami dan mengaplikasikannya ya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.